Selamat datang di channel Nanti Malam. Di sini kita akan membahas kisah-kisah mistis, ritual pesugihan, serta misteri-misteri gelap yang tersembunyi di berbagai pelosok Indonesia. Cerita-cerita ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, tapi legenda yang sudah beredar turun-temurun, kisah yang diceritakan dengan suara berbisik dari mulut ke mulut, hingga membuat bulu kuduk berdiri. Setiap daerah punya cerita seramnya sendiri. Ada yang bicara soal pesugihan di sungai, ada yang mengisahkan ritual sesaji di laut, dan ada juga yang bercerita tentang perjanjian gaib dengan makhluk halus. Di balik janji kekayaan yang menggiurkan, selalu ada harga yang harus dibayar. Tumbal darah, nyawa, bahkan keluarga sendiri. Donasi dah pola musim ini kita akan masuk ke salah satu kisah yang paling angker. Sebuah cerita yang katanya benar-benar terjadi di Jawa. Gunung itu disebut Gunung Keramat oleh warga sekitar. Bukan tanpa alasan, sejak puluhan tahun lalu, gunung ini dianggap sebagai tempat bersemayamnya makhluk gaib yang haus akan tumbal. Banyak orang percaya, di sanalah para pencari pesugihan melakukan ritual mereka. Salah satunya adalah pesugihan kera putih. Menurut kepercayaan lama, kera putih bukanlah hewan biasa. Ia adalah lelembut penjaga harta gaib, sosok yang bisa memberi kekayaan berlipat ganda hanya dengan satu syarat. Penumbalnya rela kehilangan orang terdekat. Semakin besar harta yang diinginkan, semakin besar pula tumbal yang harus diberikan. Konon perjanjiannya tidak bisa dibatalkan. Sekali kamu menyerahkan darahmu, maka garis hidupmu akan diatur oleh sang kera putih. Cerita yang akan kita bahas malam ini bermula dari sebuah kejadian mengerikan. Hilangnya 7 warga desa yang tinggal di kaki Gunung Keramat. Mereka hilang tanpa jejak. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada bekas kaki, bahkan tidak ada suara minta tolong. Seolah-olah mereka ditelan oleh gunung itu sendiri. Yang lebih menyeramkan, sebelum peristiwa itu terjadi, beberapa warga mengaku mendengar suara lolongan kera dari arah hutan. Suaranya nyaring, panjang dan menggema, padahal tidak ada satupun kera yang hidup di kawasan itu. Beberapa orang juga bersaksi melihat bayangan putih berkelebat di antara pepohonan. Ada yang bilang itu hanya ilusi, tapi ada juga yang percaya itu adalah penampakan kera putih penagih tumbal. Dan malam ini, di Nanti Malam, kita akan menelusuri kisah gelap tersebut. Bagaimana 7 warga itu bisa menghilang? Siapa yang sebenarnya melakukan ritual pesugihan di gunung itu? Dan apakah benar ada lelembut kera putih yang sedang menagih janji darah? Jangan kemana-mana, karena cerita ini baru saja dimulai. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, berdiri sebuah pendopo tua yang sudah lama tidak digunakan. Letaknya tepat di tengah desa, tidak jauh dari balai desa dan pasar. Bangunannya besar, berdiri dengan gagah meskipun usianya sudah ratusan tahun. Tiang-tiangnya terbuat dari kayu jati berukir. Ukiran halus yang sudah mulai pudar dimakan usia. Lantainya masih dari batuan asli, dingin jika disentuh telapak kaki. Dan atapnya terbuat dari genteng tanah liat yang sudah banyak ditumbuhi lumut hijau. Dari jauh, pendopo itu masih terlihat kokoh, seperti simbol kejayaan masa lalu. Tapi kalau mendekat, hawa dinginnya terasa menyusup sampai ke tulang. Siang hari, pendopo itu tampak biasa saja. Anak-anak kecil kadang berlari-lari di halaman depannya. Ada juga warga yang duduk sebentar di tangganya, sambil menunggu hujan reda. Tapi begitu matahari tenggelam, suasana berubah drastis. Tidak ada seorang pun yang berani lewat sendirian di depan pendopo setelah maghrib. Bahkan, jalanan kecil di samping pendopo yang biasanya ramai langsung sepi saat malam tiba. Warga desa sudah terbiasa menutup pintu lebih awal, terutama pada malam Jumat Kliwon. Konon, sejak puluhan tahun lalu, pendopo itu tidak lagi dipakai untuk acara resmi. Dahulu, tempat itu sering dipakai untuk pertunjukan wayang, rapat desa, atau acara hajatan besar. Namun setelah sebuah kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan, semua kegiatan dipindahkan ke balai desa yang baru dibangun di seberang jalan. Warga menyebutnya pendopo wingit. Kata orang tua-tua, ada penunggu yang sangat kuat di sana. Cerita yang paling sering terdengar adalah suara gamelan yang berbunyi sendiri. Suara kendang, gong, dan saron terdengar samar-samar, terutama di tengah malam. Pernah suatu ketika ada seorang pemuda mabuk yang pulang larut. Jadi melewati pendopo itu dan mendengar suara gamelan mengalun sangat jelas, seolah-olah sedang ada pertunjukan wayang.
Karena penasaran, pemuda itu mengintip dari celah pintu kayu. Yang ia lihat membuatnya menjerit histeris. Di dalam pendopo ada panggung wayang lengkap, dengan dalang, penabuh gamelan, dan penonton yang duduk berbaris. Tapi anehnya, wajah mereka semua kosong. Hitam pekat seperti bayangan. Sejak saat itu, pemuda itu jatuh sakit berbulan-bulan, dan akhirnya meninggal dengan kondisi tubuhnya menghitam. Sejak kejadian itu, warga makin yakin pendopo itu bukan tempat biasa. Orang-orang tua sering mengingatkan anak-anak mereka. Uyo dolan neng kono nek wes wengi. Pendopo iku dudumung bangunan kosong. Jangan main ke sana kalau sudah malam. Pendopo itu bukan sekadar bangunan kosong. Ada sesuatu yang tinggal di sana. Beberapa orang percaya bahwa penunggu pendopo adalah lelembut pesugihan. Dulu konon ada seorang bangsawan yang melakukan perjanjian di tempat itu. Ia kaya raya, tanahnya luas dan punya banyak budak. Tapi kekayaannya bukan berasal dari usaha biasa. Anda bisikan bahwa ia memelihara makhluk gaib sebagai penjaga harta. Setelah bangsawan itu meninggal, pendopo yang dulu megah berubah menjadi tempat berkumpulnya arwah-arwah yang terikat perjanjian. Kalau malam sedang sepi, terutama saat bulan purnama, ada kalanya warga yang rumahnya dekat pendopo mendengar suara lain selain gamelan. Kadang suara orang tertawa keras, kadang suara tangisan perempuan. Bahkan pernah ada yang mendengar teriakan minta tolong. Suara-suara itu datang dari arah pendopo. Padahal kalau dicek bangunan itu kosong melompong. Tidak ada siapa-siapa. Yang lebih menyeramkan, beberapa kali ada orang luar desa yang menginap di rumah kerabatnya. Karena tidak tahu cerita, mereka berjalan lewat pendopo saat malam. Esok harinya, orang itu tidak pernah kembali. Warga mencarinya ke segala penjuru. Sampai naik ke bukit dan menyusuri sungai. Tapi tidak ada jejak sama sekali, seolah orang itu lenyap di telan bumi. Setelah itu warga makin takut, dan jalanan di depan pendopo benar-benar ditinggalkan begitu malam tiba. Namun, ada satu hal yang membuat rasa takut bercampur dengan rasa penasaran. Konon siapa saja yang berani masuk ke pendopo tengah malam dan melakukan ritual tertentu akan mendapatkan kekayaan yang tidak ada habisnya. Ritual itu tidak mudah. Orang tersebut harus membawa kemenyan, ayam cemani, dan setetes darah dari tubuhnya sendiri. Jika semua syarat dipenuhi, maka penunggu pendopo akan menampakkan diri dalam bentuk yang menyeramkan. Ada yang bilang berupa dalang tanpa wajah, ada yang bilang berupa raksasa tinggi besar, dan ada juga yang percaya wujudnya seekor kera putih raksasa yang duduk di tengah panggung wayang. Apapun wujudnya, makhluk itu akan menanyakan satu hal. Apakah kau siap memberikan tumbal sebagai ganti harta? Cerita ini sudah jadi rahasia umum di desa. Tapi meskipun semua orang tahu, tidak ada yang berani mencoba. Kalaupun ada, biasanya mereka orang asing yang datang diam-diam. Entah benar atau tidak, tapi setiap kali ada orang asing yang nekat, selalu ada kabar orang hilang di sekitar desa. Warga tidak pernah menemukan tubuhnya, hanya tersisa bau kemenyan yang menyengat dari arah pendopo. Anak-anak kecil kadang diceritakan kisah ini sebagai dongeng sebelum tidur. Aja wani-wani cedak pendopo wengi. Nek ora pengen digawa lelembut. Jangan berani-berani mendekati pendopo malam hari kalau tidak mau dibawa makhluk gaib. Tapi meskipun ditakut-takuti, tetap saja rasa penasaran tidak pernah hilang. Pendopo tua itu berdiri seperti saksi bisu. Siang hari ia tampak biasa, tapi malam hari ia seperti bernapas. Angin yang berhembus dari arah pendopo selalu dingin, lebih dingin daripada udara sekitarnya. Sesekali, kain putih panjang terlihat melambai-lambai dari dalam, padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Ada warga yang nekat mengintip dari celah, dan mengaku melihat bayangan perempuan duduk bersimpuh di tengah ruangan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Ketika diceritakan kepada orang lain, wajah perempuan itu selalu berubah-ubah. Tidak pernah sama. Ada yang bilang cantik, ada yang bilang menyeramkan, dan ada juga yang bilang tidak punya wajah sama sekali. Semua kisah itu membuat pendopo tua ini terkenal angker. Bahkan desa-desa tetangga pun tahu. Dan jarang ada orang berani main ke sana. Hanya beberapa orang sakti atau dukun yang kadang datang untuk membaca suasana. Tapi anehnya, setiap kali ada dukun mencoba mengusir penunggu, hasilnya selalu sama. Pendopo semakin dingin, dan suara gamelan terdengar makin jelas, seolah-olah penunggunya marah karena diganggu. Dari mulut ke mulut, cerita itu terus berkembang.
Ada yang percaya pendopo ini jadi gerbang antara dunia manusia dengan dunia lelembut. Tapi pula yang yakin kalau ini adalah pusat pesugihan zaman dahulu. Tapi yang pasti, tidak ada yang berani membongkarnya. Warga desa memilih untuk hidup berdampingan, dengan cara tidak mendekat, tidak mengganggu, dan selalu memberi sesaji kecil setiap malam Jumat Kliwon. Malam itu, hujan turun deras sekali. Angin berhembus kencang, petir menyambar-nyambar. Seorang lelaki tua berjalan tertatih di depan pendopo, membawa bakul kecil berisi bunga dan dupa, yang meletakkannya pelan di tangga pendopo sambil berbisik lirih. Nyuwun pangapunten Simbah, mugi tansah paring slamet, meminta maaf dan memohon keselamatan. Lelaki itu lalu pergi cepat-cepat, tidak berani menoleh lagi. Dari dalam pendopo, samar-samar terdengar suara gong dipukul sekali. Berat, dalam, menggema, seolah menjawab doa sang lelaki tua. Dan sejak malam itu, keanehan-keanehan di desa makin sering terjadi. Sejak kecil, Danu sudah terbiasa mendengar larangan dari orang-orang tua di rumahnya, terutama dari Simbah yang mengasuhnya sejak bayi. Ibunya sudah lama meninggal, ayahnya merantau dan jarang pulang, jadi hampir setiap hari Danu hanya ditemani Simbah. Dari mulut Simbah inilah ia tumbuh dengan cerita-cerita penuh petuah, yang sebagian besar berhubungan dengan hal-hal gaib. Salah satunya yang paling sering diulang-ulang sampai ia hafal di luar kepala adalah larangan tentang pendopo tua yang ada di tengah desa. Simbahnya sering berkata dengan suara pelan tapi penuh penekanan, "Aja nganti melebu pendopo pas malam Jumat Kliwon. Nduk nek kowe wani melebu kono, kowe ora bakal bali. Pendopo iku dudu papan kosong. Iku papan ngumpule lelembut sing jaluk tumbal. Jangan sampai masuk pendopo saat malam Jumat Kliwon. Cucu, kalau kamu berani masuk ke sana, kamu tidak akan kembali. Pendopo itu bukan sekadar tempat kosong. Itu tempat berkumpulnya makhluk gaib yang haus tumbal." Awalnya, waktu masih kecil, Danu selalu mengangguk takut setiap kali Simbahnya bercerita. Kadang, bahkan ia sampai menutup telinganya sambil meringkuk di kasur tikar tipis kalau Simbah mulai menyebut suara gamelan gaib atau bayangan dalang tanpa wajah yang bisa muncul di dalam pendopo. Tapi semakin besar, rasa takut itu perlahan berubah menjadi rasa penasaran. Apalagi ketika ia masuk usia remaja, rasa ingin tahu tentang hal-hal yang dilarang justru semakin besar. Setiap malam Jumat Kliwon, Simbahnya selalu mengunci pintu rumah lebih awal. Tirai bambu ditutup rapat, lampu minyak dinyalakan redup, dan dupa kecil dibakar di sudut rumah. Bau harum dupa itu menyebar ke seluruh ruangan, mencampur dengan bau tanah basah dari luar. Danu kadang bertanya, kenapa setiap malam tertentu rumah harus ditutup rapat-rapat seperti itu? Simbahnya hanya menjawab pendek, "Ben ora kecantol roh-roh sing liwat. Wengi iki wektu pada melaku, supaya roh-roh yang lewat tidak ikut masuk. Malam ini waktunya mereka berkeliaran." Pernah suatu malam, ketika usianya baru 12 tahun, Danu iseng membuka sedikit celah jendela. Dari sana ia bisa melihat pendopo yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Jaraknya memang hanya sekitar 100 meter. Dari celah itu, ia melihat ada cahaya remang-remang, seperti api kecil yang menari di dalam pendopo. Awalnya ia pikir ada orang sedang menyalakan lampu, tapi setelah dia mati lebih lama, cahaya itu bergerak naik turun, berputar, lalu tiba-tiba menghilang. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan, hanya kesunyian yang membuat jantungnya berdegup kencang. Ia buru-buru menutup celah jendela itu, tapi malam itu ia tidak bisa tidur. Bayangan cahaya di dalam pendopo terus menari-nari dalam pikirannya. Sejak itu, rasa penasaran Danu terhadap pendopo semakin besar. Ia mulai sering berdiri diam di depan rumah saat sore menjelang malam, menatap ke arah pendopo yang berdiri angker dengan tiang-tiang jati tuanya. Kadang ia membayangkan bagaimana isi di dalamnya. Apakah benar ada gamelan yang bisa berbunyi sendiri? Apakah benar ada wayang yang bisa bergerak tanpa dalang? Simbahnya selalu tahu kalau Danu mulai melamun seperti itu. Dengan suara bergetar, Simbah berkata, "Ojo ngelamun neng kono le. Nek kowe kepingin slamet aja nganti atimu kepincut. Sing jenenge rasa kepingin weruh kuwi luwih mbebayani ketimbang rasa wedi. Jangan melamun ke sana, nak. Kalau kamu ingin selamat, jangan sampai hatimu kepincut." Rasa penasaran itu lebih berbahaya daripada rasa takut. Tapi semakin dilarang,
semakin besar pula keinginan Danu untuk tahu. Namanya anak muda, ia merasa dirinya berbeda. Ia sering berpikir, mungkin semua cerita Simbah itu hanya mitos, dongeng lama untuk menakuti anak-anak agar tidak bermain malam. Apalagi beberapa teman sebayanya juga sering menggoda. Mereka berkata, masa sih cuma bangunan tua aja bisa bikin orang hilang? Kalau berani, coba aja masuk. Kalimat-kalimat tantangan seperti itu justru membuat Danu makin gelisah, antara takut dan ingin membuktikan sesuatu. Hingga suatu hari, riuh kejadian yang membuat larangan Simbah terasa semakin nyata. Malam itu, sekitar jam 10, ada teriakan keras dari rumah tetangga. Semua warga keluar, menyalakan obor dan lampu minyak. Ternyata salah satu pemuda desa hilang. Namanya Raka, usianya hanya sedikit lebih tua dari Danu. Seharian ia pamit pergi ke ladang, tapi malamnya tidak pulang. Beberapa warga yang mencari mengaku melihat jejak kakinya mengarah ke pendopo. Namun saat mereka mencoba menelusuri, jejak itu berhenti begitu saja di tangga depan. Tidak ada bekas masuk, tidak ada tanda kemana Raka pergi. Hanya ada bau menyengat seperti kemenyan yang terbakar terlalu lama. Semua warga panik. Orang-orang tua berbisik-bisik, menyebut nama pesugihan, menyebut kata-kata yang tidak berani diucapkan keras-keras. Oyong ganti mlebu kono. Tikitandahan eksing jero lagi jaluk tumbal. Jangan masuk ke sana. Ini pertanda penunggunya sedang meminta tumbal. Kejadian itu membuat suasana desa semakin mencekam. Danu melihat sendiri bagaimana wajah Simbahnya pucat saat mendengar kabar itu. Malam itu, Simbah menggenggam tangannya erat sambil berkata lirih, "Le, Elingga, ne awakmu wane yang langgar. Simbah ora iso nulungi. Sing anak kono luwih kuat tinimbang manungsa. Nah, ingat, kalau kamu berani melanggar, Simbah tidak bisa menolong. Yang ada di sana lebih kuat daripada manusia." Tapi justru kata-kata itulah yang semakin membakar rasa penasaran Danu. Dalam hatinya ia bergumam, kalau benar ada kekuatan di sana, kenapa harus ditakuti? Kenapa tidak dicoba untuk dilihat? Masalahnya sekadar mengintip. Pikiran-pikiran semacam itu terus menghantui malam-malamnya. Sejak kejadian Raka, beberapa malam Danu sengaja terjaga. Dia duduk di dekat jendela, menatap ke arah pendopo. Kadang terdengar suara angin berdesir pelan. Kadang samar-samar terdengar seperti suara kendang ditabuh pelan sekali, seolah dari jarak jauh. Pernah suatu malam ia mendengar jelas bunyi gong, dung, berat dan panjang, membuat kaca jendela bergetar halus. Dia terlonjak tapi alih-alih takut. Rasa penasarannya semakin memuncak. Simbahnya semakin khawatir. Suatu malam Simbah bahkan sampai menangis sambil berkata, "Danu, kowe mung duwe aku siji-sijine. Aja nganti ilang mergo kowe kepengen nyoba sing ora mesti. Yen Simbah mati ora popo. Tapi nek kowe sing ilang, Simbah ora duwe sopo-sopo maneh. Danu, kamu hanya punya aku satu-satunya. Jangan sampai hilang hanya karena ingin mencoba sesuatu yang tidak jelas. Kalau Simbah mati, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu yang hilang, Simbah tidak punya siapa-siapa lagi." Ucapan itu membuat dada Danu sesak. Ia merasa bersalah, tapi di sisi lain hatinya tetap gelisah. Dia tahu Simbahnya benar-benar takut. Tapi entah kenapa, semakin ia dilarang, semakin ia ingin membuktikan. Hari-hari berikutnya, rasa penasaran Danu makin menjadi. Apalagi ada desas-desus baru dari warga desa. Beberapa orang berkata melihat sosok bayangan besar duduk di dalam pendopo, seperti seekor kera raksasa berwarna putih. Sosok itu duduk bersila, matanya menyala merah, dan di sekitarnya ada asap tebal berbau kemenyan. Cerita itu membuat bulu kuduk banyak orang berdiri, tapi di hati Danu, cerita itu justru menyalakan api rasa ingin tahu yang tak terbendung. Setiap kali ia menatap pendopo, seolah ada suara berbisik memanggilnya. Kadang terdengar samar seperti suara gamelan mengalun lembut, seakan mengundangnya untuk datang lebih dekat. Malam demi malam ia semakin sulit tidur. Pikirannya terus dipenuhi bayangan pendopo tua itu. Dan di suatu titik, Danu mulai berpikir, larangan orang tua hanyalah ujian. Mungkin kalau ia berani menembus rasa takut, ia akan tahu kebenaran yang selama ini hanya dianggap mitos. Rasa penasaran itu sudah tumbuh terlalu dalam. Dan meskipun ia mencintai Simbahnya, di lubuk hatinya ada suara kecil yang berkata, cepat atau lambat, ia akan masuk ke pendopo itu.
Meskipun hanya untuk membuktikan apakah cerita-cerita itu nyata atau tidak. Hari itu pasar desa ramai seperti biasa. Pedagang sayur berteriak menawarkan dagangan. Bau keringat bercampur dengan aroma bawang, ikan asin dan daun pisang yang basah. Suara ibu-ibu menawar harga bercampur dengan suara ayam berkokok, menciptakan riuh khas pasar tradisional. Danu berjalan pelan di antara kerumunan, membawa kantong anyaman bambu. Ia hanya membeli sedikit beras, garam, dan cabai. Uang di sakunya tinggal pas-pasan. Ia menghela napas panjang, mencoba mengabaikan rasa iri ketika melihat orang-orang lain belanja dengan kantong penuh. Hidup Danu memang serba kekurangan. Sejak ayahnya jarang pulang dan ibunya sudah tiada, ia harus mencari nafkah sendiri. Kadang bekerja membantu tetangga mengangkut padi. Kadang ikut proyek bangunan kalau ada orang kota yang membangun rumah. Uangnya kecil dan sering tidak cukup untuk makan lebih dari 2 kali sehari. Meski begitu, Danu berusaha tegar. Dia masih punya Simbah yang selalu memberinya doa, meski tubuh Simbah sudah renta dan tidak bisa bekerja lagi. Siang itu, saat panas matahari mulai menembus atap seng pasar, Danu beristirahat sebentar di pojok pasar. Ia duduk di dekat tumpukan karung goni, mengipas wajah dengan tangan. Tiba-tiba, dari kerumunan orang yang lalu lalang muncul seorang laki-laki asing. Penampilannya berbeda dengan orang desa. Tubuhnya kurus tinggi, kulitnya agak pucat, dan pakaiannya serba hitam dari kepala sampai kaki. Sorot matanya tajam, membuat siapapun yang melihat merasa tidak nyaman. Lelaki itu berjalan pelan mendekati Danu. Tidak ada yang memperhatikannya, seolah hanya Danu yang bisa melihat. Dia lalu berhenti tepat di depan Danu, dan dengan suara rendah, hampir seperti bisikan, ia berkata, "Kowe kepengin cepet sugih le? Kamu ingin cepat kaya, nak?" Danu terperanjat. Ia menatap lelaki itu dengan bingung. "Apa-apa?" Tanyanya pelan agak gugup. Lelaki itu mendekat sedikit. Suaranya makin lirih, nyaris tak terdengar di tengah riuh pasar. "Kalau kamu mau cepat kaya, datanglah ke pendopo tua. Bawalah ayam cemani, kemenyan, dan 1 tetes darahmu sendiri. Semua keinginanmu akan terkabul." Jantung Danu berdetak kencang. Ia tidak pernah bertemu orang ini sebelumnya, tapi kata-katanya terasa menusuk, seolah tahu persis apa yang selama ini ia pikirkan. Danu mencoba tersenyum kaku. "Ah, Pak, jangan main-main. Itu cuma cerita orang kampung." Lelaki itu menatapnya tajam, bibirnya melengkung tipis. "Percaya atau tidak, itu pilihanmu. Tapi ingat, kesempatan tidak datang 2 kali. Pendopo itu menunggumu." Setelah berkata begitu, lelaki itu berbalik, melangkah perlahan dan menghilang begitu saja di tengah keramaian. Danu melongo. Dia mencoba mencari-cari sosok lelaki itu di antara orang-orang, tapi benar-benar tidak terlihat lagi. Seolah lelaki itu lenyap begitu saja, tanpa jejak. Bulunya merinding, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang bergetar. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Ayam cemani, kemenyan, setetes darah. Sepanjang jalan pulang, pikirannya tidak tenang. Wajah Simbahnya terbayang dengan semua larangan yang sering diucapkan. Tapi suara lelaki asing itu juga terus membisiki, mengingatkan betapa mudahnya mendapatkan kekayaan jika ia berani mencoba. Sesampainya di rumah, Simbahnya sudah menunggu di teras dengan tatapan hangat. "Kowe tuku opo wae le? Beli apa saja, Nan?" Danu tersenyum kecil, menunjukkan belanjaannya. "Beras 1/2 kilo, garam, cabai." Simbah mengangguk lalu masuk ke dapur. Danu hanya berdiri memandanginya dan tiba-tiba ia merasa bersalah. Andai saja ia kaya, Simbah tidak perlu lagi susah-susah hidup seadanya. Malamnya, Danu tidak bisa tidur. Ia berbaring di tikar, menatap langit-langit bambu. Sementara suara jangkrik dan kodok dari luar bersahutan. Kata-kata lelaki asing itu kembali terdengar jelas. "Datanglah ke pendopo tua. Bawalah ayam cemani, kemenyan, dan setetes darahmu." Ia menggeliat resah menutup telinga, tapi suara itu tidak hilang. Dia berbalik ke kanan, melihat Simbahnya yang sudah terlelap. Wajah tua yang keriput itu terlihat damai, tapi juga membuat hatinya semakin berat. Dalam hati, Danu bergumam, "Kalau aku bisa kaya, aku bisa bikin Simbah bahagia. Bisa bangun rumah baru, bisa beli obat, bisa makan enak setiap hari. Apa salahnya kalau cuma mencoba?" Tapi kemudian bayangan larangan Simbah muncul. Kata-kata itu jelas terngiang. "Aja nganti mlebu pendopo pas malam Jumat Kliwon. Jangan sampai masuk ke pendopo malam Jumat Kliwon." Hari-hari berikutnya,
pikiran Danu semakin kacau. Ia mulai memperhatikan ayam-ayam di pasar, bertanya pada pedagang, apakah ada ayam cemani yang hitam legam? Beberapa orang menatapnya aneh, karena ayam cemani memang dianggap punya kekuatan mistis. Harganya mahal dan tidak semua orang berani memeliharanya. Pedagang hanya menggeleng, bilang ayam seperti itu jarang sekali ada di pasar kecil. Danu juga sempat mendatangi warung kecil yang menjual dupa dan kemenyan. Penjualnya, seorang ibu tua, menatap Danu lama sebelum menyerahkan bungkusan kecil. Kowe arep gawe opo karo kemenyan iki? Mau dipakai apa kemenyan ini? Tanyanya. Danu tersenyum gugup, beralasan hanya untuk mengusir nyamuk. Ibu itu tidak berkata apa-apa lagi, hanya menggeleng pelan. Setiap malam, suara gamelan dari arah pendopo terasa semakin jelas. Kadang terdengar seperti suara saron dipetik lembut, kadang suara gong berat yang menggema jauh. Danu sering berdiri di depan rumah, memandang ke arah pendopo dengan perasaan campur aduk. Antara takut, penasaran, dan tergoda. Simbahnya mulai curiga melihat perubahan cucunya. Danu sering melamun, sering terjaga sampai larut. Dan kadang menghilang sebentar ke arah pasar hanya untuk kembali dengan wajah kosong. Suatu malam Simbah duduk di samping Danu dan berkata lirih, "Le, kowe saiki katon beda. Ana opo? Ojo nganti pikiranmu keseret janji sing ora cetha. Sing dijanjeki sugih cepet kuwi mung jebakan. Nah, kamu sekarang terlihat berbeda. Ada apa? Jangan sampai pikiranmu terseret janji yang tidak jelas. Kekayaan instan itu hanya jebakan." Danu menggeleng cepat pura-pura tersenyum. "Ora Simbah, aku cuma capek mikir kerjaan." Tapi dalam hatinya bisikan itu makin keras. Ia merasa seolah-olah pendopo memanggilnya setiap malam. Seperti ada tali gaib yang menarik langkahnya untuk mendekat. Beberapa kali, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia duduk di dalam pendopo, dikelilingi wayang-wayang hitam yang bergerak sendiri. Dalang tanpa wajah berdiri di depannya, mengangkat tangan, lalu berkata dengan suara bergema, "Mana darahmu?" Danu terbangun dengan keringat dingin, napas terengah dan jantung berdebar kencang. Hari berganti, tapi pikirannya tidak bisa lepas dari bayangan itu. Godaan harta semakin nyata, seolah lelaki asing itu memang mengikat jiwanya dengan kata-kata. Ia mulai membayangkan hidup kaya, punya rumah besar, tanah luas, pakaian bagus, bahkan bisa pergi ke kota dan menikahi gadis cantik. Bayangan-bayangan itu membuatnya semakin berani melawan rasa takut. Sampai akhirnya, ia benar-benar mulai merencanakan. Ia mencari tahu tentang ayam cemani di desa sebelah, menabung sedikit demi sedikit dari hasil kerjanya, dan menyembunyikan kemenyan di bawah tikar. Setiap kali ia menyentuh bungkusan itu, bulu kuduknya berdiri. Tapi bersamaan dengan itu, hatinya dipenuhi semangat aneh yang sulit dijelaskan. Dalam diam, Danu sudah mengambil keputusan. Ia akan mencobanya. Jerui akan ingin ke pendopo, meskipun simbahnya melarang. Jerui akan membawa ayam cemani, kemenyan, dan setetes darah. Dan di lubuk hatinya, ia percaya setelah itu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu akhirnya datang. Malam Jumat Kliwon. Malam yang sejak kecil selalu ditakuti Danu karena larangan simbahnya. Tapi justru malam itu juga yang membuat darah mudanya bergejolak. Rasa penasaran yang selama ini menumpuk akhirnya mengalahkan rasa takut. Ia tahu betul kalau simbahnya sudah tidur di kamar. Napasnya teratur dengan suara pelan. Tanda tubuh renta itu sedang beristirahat. Danu duduk di depan pintu rumah cukup lama, menunggu hingga suasana desa benar-benar sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Jantungnya berdegup kencang ketika ia melangkah keluar rumah. Angin malam berhembus menusuk kulit, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau kemenyan dari kejauhan. Ia tahu bau itu berasal dari pendopo. Setiap malam Jumat Kliwon, warga biasanya meletakkan sesaji kecil di tangga pendopo. Meskipun mereka tidak pernah berani masuk, Danu berjalan pelan, langkahnya terasa berat seakan ada sesuatu yang menahannya. Tapi di sisi lain, ada suara di kepalanya yang mendorong kuat. Malam ini adalah waktunya. Ketika ia semakin dekat, pendopo itu terlihat semakin besar dan menyeramkan. Tiang-tiang jati tua berdiri tegak seperti penjaga raksasa, dan atapnya yang gelap tampak menjulang tinggi menutupi langit. Cahaya bulan purnama menyinari halaman depan, membuat bayangan tiang-tiang itu jatuh panjang di tanah. Danu berhenti sejenak di depan tangga pendopo, menarik napas dalam-dalam.
mencoba menguatkan diri. "Oho wedi Danu, iki mung pendopo," ia berbisik pada dirinya sendiri. "Jangan takut, ini hanya pendopo." Begitu ia melangkah masuk, hawa dingin langsung menyergap. Suasana di dalam berbeda dengan di luar. Udara terasa lebih berat, seolah ada ratusan mata yang menatapnya dari kegelapan. Danu melangkah pelan, sandal jepitnya berdecit di lantai batu yang lembab. Semakin ke dalam, semakin jelas ia mendengar sesuatu. Suara gamelan, pelan teratur, seakan dimainkan dari balik kabut tipis. Suara kendang terdengar samar, lalu disusul dengan petikan saron yang nyaring. Diiringi gong berat yang berdentum perlahan, Danu berhenti. Matanya melebar ketika melihat apa yang ada di tengah pendopo. Sebuah panggung kecil berdiri di sana, lengkap dengan kelir putih yang biasa dipakai dalam pertunjukan wayang kulit. Lampu belencong bergoyang pelan, cahayanya memantul di permukaan kelir. Di balik kelir terlihat bayangan wayang-wayang yang bergerak, bukan satu tapi puluhan. Ada tokoh Pandawa, Kurawa, raksasa, semua bergerak seperti dalam lakon wayang sungguhan. Namun, yang membuat bulu kuduk Danu berdiri adalah kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang menggerakkan wayang-wayang itu. Bayangan itu hidup sendiri, bergerak pelan, menari dengan irama gamelan. Danu melangkah sedikit lebih dekat, matanya tak bisa lepas dari pemandangan aneh itu. Lalu ia melihat sesuatu yang lebih menakutkan. Di depan kelir duduk seorang dalang. Tubuhnya kurus tinggi, pakaiannya hitam, tapi wajahnya kosong. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, hanya permukaan rata seperti topeng polos. Dalang itu mengangkat tangan, menggerakkan jemarinya seakan sedang mengatur wayang, meski tidak menyentuh apapun. Danu gemetar hebat. Keringat dingin menetes di pelipisnya meski udara begitu dingin. Dia ingin lari, tapi kakinya seolah menempel di lantai. Matanya masih terpaku pada bayangan penonton di sekitar panggung. Ada puluhan bahkan ratusan sosok duduk berbaris. Semua menghadap panggung dengan tenang. Tubuh mereka hitam legam. Wajahnya tanpa detail, hanya siluet manusia. Tapi dari arah mereka, terdengar suara tawa kecil, bisikan. Bahkan tepuk tangan pelan seolah mereka benar-benar menonton pertunjukan. Gamelan semakin keras. Wayang-wayang itu bergerak cepat, seolah sedang berada di puncak lakon perang. Dalang tanpa wajah itu menggerakkan tangannya semakin cepat, hingga bayangan wayang saling berbenturan di kelir. Suara gong berdentum panjang, membuat lantai pendopo bergetar. Danu hampir berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Saat itu juga dalang tanpa wajah berhenti dan menoleh langsung ke arahnya. Wajah polos tanpa mata itu menghadap tepat ke tempat Danu berdiri. Meski tanpa wajah, Danu bisa merasakan tatapan tajam menusuk dirinya, seolah dalang itu tahu ia ada di sana sejak awal. Tiba-tiba suara gamelan berhenti. Sunyi total. Wayang-wayang di kelir juga berhenti bergerak membeku di tempatnya. Para penonton bayangan serentak menoleh ke arah Danu. Ratusan wajah hitam tanpa detail itu menghadap padanya, menatap diam tanpa suara. Suasana mendadak begitu mencekam, membuat napas Danu sesak. Dalang itu berdiri pelan, tubuhnya tinggi menjulang. Dia mengangkat tangan, menunjuk lurus ke arah Danu. Lalu suara berat bergema di seluruh pendopo, meski bibirnya tidak ada. "Kewising Teka, kau yang datang." Danu hampir pingsan mendengarnya. Suara itu bergema bukan hanya di telinganya, tapi juga di dalam kepalanya, membuat dadanya bergetar. Dewi ingin mundur, tapi tubuhnya tetap tak bisa bergerak. Dalang itu melangkah pelan ke arahnya. Setiap langkahnya menimbulkan gema di lantai batu. Terdengar berat dan dalam. Saat jarak mereka tinggal beberapa langkah, tiba-tiba lampu belencong di panggung padam. Kegelapan menyelimuti ruangan. Hanya tersisa cahaya bulan yang samar menembus celah-celah kayu. Dalam gelap itu Danu merasakan sesuatu mendekat. Nafas berat, bau kemenyan bercampur bau anyir darah memenuhi hidungnya. Dewi gemet tak karuan. Lalu suara gamelan kembali terdengar, tapi kali ini berbeda. Nada-nadanya tidak lagi indah, melainkan kacau, cepat seolah dimainkan oleh tangan-tangan liar. Suara kendang berdentum keras, gong dipukul berkali-kali tanpa henti. Dan wayang-wayang di kelir bergerak sendiri, menari dengan liar tanpa pola. Penonton bayangan bersorak keras, suaranya menggema hingga ke telinga Danu. Di tengah kekacauan itu Danu melihat sosok lain muncul di panggung. Seekor kera putih besar, duduk bersila di tengah-tengah kelir. Matanya merah menyala, giginya tajam berkilat.
Suaranya menggeram membuat lantai bergetar. Kera itu menatap Danu tajam, lalu perlahan mengangkat tangannya, seperti mengisyaratkan sesuatu. Danu menutup mulutnya, menahan teriakan. Dalam hatinya ia tahu, inilah yang diceritakan orang-orang. Inilah penunggu pendopo, lelembut pesugihan yang haus tumbal. Sosok itu kini memanggilnya seakan berkata, "Sudah datang, jangan mundur." Tubuh Danu semakin lemas, tapi hatinya terpaku oleh rasa penasaran dan ketakutan. Antara ingin lari dan ingin tahu lebih banyak, ia hanya bisa berdiri kaku. Suara gamelan yang semakin keras membuat kepalanya pening, matanya berkunang. Tunistiti kunonia sadal. Dirinya sudah masuk ke dunia lain. Dunia yang seharusnya tidak pernah ia jamah. Pendopo itu mendadak sunyi. Hanya suara angin yang berhembus melalui celah-celah kayu tua. Danu berdiri kaku, tubuhnya bergetar hebat. Keringat dingin mengalir di pelipis meski hawa di sekitarnya sangat dingin. Menusuk sampai ke tulang. Dalang tanpa wajah yang tadi duduk kini berdiri tegak. Tubuhnya tinggi menjulang. Bayangannya menutupi hampir separuh kelir. Tangannya terangkat, menunjuk lurus ke arah Danu. Lalu suara berat bergema di seluruh pendopo. Meski bibir di wajah datar itu tak bergerak. "Wenehi aku getimu. Kabeh singkok karep ke bakal kelakon. Beri aku darahmu, semua yang kau minta akan terkabul." Danu merasa dadanya dihantam sesuatu yang tak kasat mata. Kata-kata itu masuk bukan hanya ke telinga, tapi menembus langsung ke dalam hati dan pikirannya. Tangannya gemetar, kakinya ingin lari, tapi tubuhnya seolah dipaku di tempat. Yuri mencoba menoleh ke arah pintu pendopo, tapi jalan keluar terasa sangat jauh. Bahkan, ia tidak yakin bisa sampai ke sana kalau berlari sekalipun. Suara gamelan kembali berbunyi pelan, tapi kali ini nadanya lebih menyeramkan. Setiap denting saron seolah mengetuk jantung Danu. Gong besar terdengar berat, dalam seperti detak bumi. Wayang-wayang di kelir bergerak pelan, bukan seperti sedang berperang lagi. Tapi Swedi semang menari dalam lingkaran, mengelilingi sesuatu di tengah panggung. Dan benar, di tengah panggung itu kini muncul sosok kera putih besar. Bulunya bersih berkilat seperti kapas, tapi matanya merah menyala, penuh amarah. Kera itu duduk bersila, tangannya bertumpu di lutut. Tubuhnya tegak seolah sedang menjadi raja di antara bayangan-bayangan itu. Nafasnya berat terdengar seperti hembusan angin ribut. Bau anyir darah bercampur kemenyan semakin kuat menusuk hidung Danu, membuat perutnya mual. Dalang tanpa wajah itu kembali berbicara. Suaranya bergema, lebih berat dari sebelumnya. "Darahmu kunci gerbang. Setetes saja kabeh bakal dadi kasunyatan. Darahmu kunci gerbang, setetes saja. Semua akan jadi kenyataan." Danu menggigil. Duni ingin berteriak, "Aku ora gelem. Aku tidak mau." Tapi mulutnya terkunci rapat, lidahnya kaku. Tangannya tanpa sadar bergerak ke arah saku celana, di mana ada pisau kecil bekas ia gunakan tadi siang untuk mengupas kelapa. Entah bagaimana, benda itu kini ada di tangannya. Pisau berkarat dengan gagang kayu tua. Tangannya terangkat sendiri seolah ada kekuatan yang mengendalikannya. Ujung pisau menyentuh jarinya. Danu menahan nafas, matanya membelalak mencoba melawan. Tapi pisau itu tetap menggores kulitnya pelan, menimbulkan luka kecil di ujung jari telunjuk. Rasa perih langsung terasa, dan setetes darah merah segar muncul, berkilau di bawah cahaya belencong yang bergoyang. Tetes itu jatuh ke lantai batu pendopo, dan begitu darah menyentuh tanah, suara gong besar meledak keras sekali, membuat seluruh ruangan bergetar. Wayang-wayang di kelir mendadak menjerit. Suara mereka bukan seperti suara kayu, melainkan suara manusia yang kesakitan. Ratusan, bahkan ribuan jeritan bercampur jadi satu. Danu menutup telinga, tapi suara itu menembus kepalanya. Matanya kabur, pandangannya berputar. Para penonton bayangan di pendopo serentak berdiri, menoleh ke arahnya. Wajah hitam tanpa detail itu berubah. Perlahan muncul mata, mulut, hidung, tapi semua terdistorsi. Ada yang matanya menetes darah, ada yang mulutnya menganga lebar tanpa gigi, ada yang wajahnya seperti meleleh. Mereka semua berteriak, menjerit, seakan menagih sesuatu dari Danu. Dalang tanpa wajah mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Suara gamelan semakin kacau, kendang dipukul cepat, gong terus bergema tanpa henti. Lalu ia berkata, "Wis diwiwitang, wis ora ana dalan bali."
Sudah dimulai, tidak ada jalan kembali. Kera putih di tengah panggung membuka mulutnya lebar. Suara raungannya menggema menggetarkan seluruh pendopo. Dari mulutnya keluar asap hitam pekat, menyebar ke seluruh ruangan. Asap itu menyentuh kulit Danu. Terasa panas sekaligus dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalam asap itu ia mendengar bisikan-bisikan. Lindeng yang pelik-tami Sugi. Sugi. Kaya. Ada juga yang berbisik tumbal. Danu jatuh berlutut, tubuhnya lemas. Pisau kecil masih ada di tangannya. Darah masih menetes dari jarinya. Ia ingin berhenti, ingin menghentikan semuanya. Tapi ia tahu sudah terlambat. Perjanjian itu sudah dimulai. Tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar. Lantai batu pendopo retak sedikit demi sedikit. Dari celah retakan itu keluar cahaya merah seperti bara api. Panasnya menyengat membuat keringat Danu bercucuran. Wayang-wayang di kelir kini menari semakin liar. Beberapa di antaranya melompat keluar dari kelir, menjadi bayangan hidup yang bergerak di sekeliling pendopo. Mereka mengelilingi Danu, menatapnya dengan mata kosong. Dalang tanpa wajah berjalan mendekat. Langkahnya berat, setiap injakan membuat lantai bergetar. Kiwi berhenti tepat di depan Danu, lalu mengulurkan tangannya. Saiki giliran Munde Donga. Sebut singkok Karepke, aku bakal maringi. Sekarang giliranmu berdoa, sebutkan apa yang kau inginkan. Aku akan memberinya. Danu terisak. Tubuhnya gemetar, tapi dalam kepalanya muncul bayangan Simbah. Rumah reyot mereka, hari-hari lapar tanpa kepastian. Air matanya jatuh tanpa sadar. Dengan suara serak ia berbisik, Aku mong pengen sugih. Aku pengen simbahku ora susah maneh. Aku hanya ingin kaya, aku ingin simbahku tidak susah lagi. Suara gong terdengar sekali lagi, kali ini lebih keras, membuat telinga Danu berdenging. Kera putih itu berdiri dari posisinya. Tubuhnya menjulang besar, matanya semakin merah menyala. Ia melangkah turun dari panggung, mendekat ke arah Danu. Setiap langkahnya menimbulkan debu dan membuat lantai berguncang. Ketika kera itu sampai di depan Danu, ia membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya. Nafasnya panas membuat wajah Danu seperti terbakar. Lalu lidah panjangnya menjulur, menyentuh darah yang masih menetes dari jari Danu. Seketika seluruh ruangan dipenuhi suara jeritan. Wayang-wayang, penonton bayangan, bahkan gong dan gamelan terdengar seperti menjerit bersama. Mata kera putih itu berubah, kini lebih terang, menyala seperti bara api. Suara beratnya kembali bergema, wis rampung. Saiki urip muda di sandanganku. Kabeh singko karepke bakal teka, nanging saben tetes rezekimu kudu dibayar tumbal. Sudah selesai. Sekarang hidupmu jadi milikku. Semua yang kau minta akan datang. Tapi setiap rezekimu harus dibayar dengan tumbal. Danu membeku. Kata-kata itu menghantam kepalanya. Dia ingin bertanya, tumbal apa? Tapi suara itu sudah jelas. Dia tahu bukan uang, bukan benda, tapi nyawa. Nyawa orang terdekat. Mungkin bahkan keluarganya sendiri. Asap hitam semakin pekat menelan seluruh pendopo. Danu tak bisa melihat apapun selain mata merah kera putih itu. Lalu tiba-tiba semuanya lenyap. Gamelan berhenti, jeritan hilang, dan Danu pingsan jatuh tak sadarkan diri di lantai pendopo. Ketika ia membuka mata, pagi sudah tiba. Ia terbangun di tangga pendopo. Tubuhnya lemas, pakaiannya basah oleh keringat. Jari tangannya masih berdarah sedikit, dan di tanah tempat darah jatuh semalam, ada bercak hitam gosong yang tidak hilang meski ia coba gosok. Danu terengah mencoba memahami apakah semua itu mimpi. Tapi di sakunya ia menemukan sepotong kain hitam kecil, bau kemenyan menyengat, dan di dalam pikirannya terdengar bisikan halus. Kowe wis dadi bagian saka perjanjian iki. Kamu sudah jadi bagian dari perjanjian ini. Sejak malam di pendopo itu, hidup Danu benar-benar berubah. Awalnya ia sendiri tidak percaya. Semua terasa seperti mimpi buruk yang samar. Tapi semakin hari semakin jelas bahwa perjanjian itu nyata. Dagangan kecilnya di pasar yang biasanya tidak pernah laku mendadak diserbu pembeli. Hanya beberapa hari ia bisa menggandakan keuntungan yang biasanya butuh sebulan penuh. Uang mengalir deras, dan orang-orang di desa mulai heran, bahkan kagum pada Danu. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang pemuda miskin yang biasanya hanya membantu angkat karung tiba-tiba punya uang untuk membuka lapak sendiri, bahkan bisa membayar orang lain untuk menjaga dagangan. Awalnya Danu merasa senang, merasa bangga.
Ia bisa membeli beras sekarung penuh. Lauk yang dulu hanya bisa diidam-idamkan kini hadir di meja makan setiap hari. Simbahnya sampai bingung melihat perubahan itu. Tapi Danu selalu beralasan rejeki dagangan sedang lancar. Dalam hati ia tahu, semua ini bukan rejeki biasa. Ada janji yang telah ia ucapkan. Ada darah yang telah ia berikan. Namun di balik manisnya keberuntungan itu, ada sesuatu yang terus mengganggunya. Setiap malam ia tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Kadang suara gamelan terdengar samar dari sudut rumah. Meski jelas-jelas tidak ada apapun di sana. Kadang ia melihat bayangan wayang tergantung di jendela. Bergerak-gerak pelan seperti dimainkan angin. Padahal malam begitu sunyi tanpa angin sepoi pun. Dan lebih parah lagi, bayangan hitam sering muncul di pojokan kamar. Sosok tinggi kurus. Wajahnya gelap tanpa detail. Hanya berdiri menatap, tidak pernah bergerak sampai mata Danu tidak tahan menatapnya lagi. Semakin hari, semakin berat gangguan itu. Danu mulai sering terbangun di tengah malam dengan tubuh basah oleh keringat. Telinganya berdenging oleh suara gong, yang entah dari mana datangnya. Kadang ia mendengar suara-suara berbisik memanggil namanya. Danu, Danu. Suara itu lirih tapi jelas, membuat bulu kuduknya merinding. Simbahnya beberapa kali curiga. Pernah suatu malam, Simbah keluar kamar karena mendengar suara gamelan. Tapi ketika masuk ke kamar Danu, suara itu hilang seketika. Simbah menatap cucunya dengan tatapan penuh tanda tanya. Tapi Danu hanya bisa diam. Hatinya ciut untuk menceritakan yang sebenarnya. Karena ia tahu Simbah pasti akan marah besar. Puncaknya terjadi ketika ibunya, yang sudah lama tidak tinggal serumah, tiba-tiba datang berkunjung. Perempuan itu sebenarnya bekerja di kota, sesekali pulang hanya untuk menjenguk Danu dan Simbah. Yui datang dengan wajah ceria, membawa oleh-oleh sederhana. Danu senang sekali, meski hubungan mereka tidak terlalu dekat karena jarang bertemu. Mereka makan bersama malam itu, suasana terasa hangat. Namun keesokan paginya ibunya mendadak jatuh sakit. Awalnya hanya demam, lalu tubuhnya menggigil hebat. Keringat dingin bercucuran, dan matanya seperti kosong. Danu panik berlari mencari bantuan tetangga. Tabib desa dipanggil, diberi ramuan jamu. Doa-doa dilantunkan. Tapi sakit itu tidak kunjung reda. Malam berikutnya, kondisi ibunya semakin parah. Napasnya tersengal, tubuhnya kejang-kejang. Lalu mendadak terdiam. Danu memeluk tubuh ibunya yang sudah dingin, menangis sejadi-jadinya. Simbahnya ikut menangis meski dengan tubuh lemah tetap berusaha menenangkan. Warga desa berdatangan membantu mengurus jenazah, memberi ucapan belasungkawa. Semua orang bilang itu sudah takdir. Sakit mendadak lalu ajal menjemput. Tapi hati Danu hancur. Di lubuk hatinya yang terdalam ia tahu ini bukan sekadar takdir. Ia teringat jelas kata-kata kera putih di pendopo. Saben tetes rejekimu kudu dibayar tumbal. Setiap rejekimu harus dibayar tumbal. Dan sekarang tumbal itu adalah ibunya sendiri. Sejak hari pemakaman, hidup Danu berubah lagi. Memang benar uang masih terus datang, dagangannya semakin ramai. Bahkan ada orang-orang kaya dari luar desa yang mendengar namanya dan ingin bekerja sama. Semua terlihat sempurna di mata orang lain. Tapi bagi Danu semuanya terasa kosong. Malam-malamnya penuh ketakutan. Rasa bersalah menumpuk di dada. Setiap ia melihat uang, ia hanya teringat wajah ibunya yang terbaring kaku. Malam setelah pemakaman, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia kembali berada di pendopo. Wayang-wayang hitam mengelilinginya. Wajah mereka berubah-ubah antara senyum seram dan jeritan kesakitan. Dalang tanpa wajah berdiri di tengah, menunjuk ke arahnya. Lalu sosok kera putih muncul dari balik asap. Dengan mata merah menyala. Suaranya menggema, "Wis tak jupuk siji. Sabanjure sapa maneh sing arep kok korban ke? Sudah kuambil satu. Selanjutnya siapa lagi yang akan kau korbankan?" Danu terbangun dengan teriakan, tubuhnya gemetar hebat. Matanya basah oleh air mata, dadanya sesak. Ya Miss Daror, perjanjian itu tidak berhenti pada satu tumbal saja. Akan ada yang berikutnya dan berikutnya lagi. Selama ia menerima rejeki dari pesugihan itu, akan selalu ada nyawa yang ditagih. Hari-hari berikutnya, rasa bersalah itu semakin berat. Ia mulai menghindari Simbahnya. Takut kalau tiba-tiba Simbah yang menjadi tumbal berikutnya. Setiap kali Simbah batu atau merasa lemas, Danu panik bukan main. Ia terus berdoa dalam hati agar Simbahnya dilindungi. Meski dalam diam ia tahu doa itu sia-sia, karena ia sudah terikat perjanjian gelap.
Tapi semakin ia takut, semakin nyata gangguan itu datang. Wayang-wayang bayangan kini tidak hanya di jendela, tapi juga tergantung di atap rumah. Kadang ia melihat satu wayang tergantung di atas pintu kamar Simbah. Berayun pelan, meski tidak ada angin. Suara gamelan semakin sering terdengar. Bahkan kadang terdengar jelas di siang hari ketika rumah sepi. Sampai suatu malam, saat ia duduk sendiri di teras, ia mendengar suara langkah kaki berat dari dalam rumah. Padahal Simbah sudah tidur. Ia masuk pelan, dan di ruang tengah ia melihat bayangan kera putih berdiri. Besar, tegak, matanya merah menyala. Tidak sepenuhnya nyata seperti asap, tapi cukup jelas untuk membuat Danu hampir pingsan. Suara itu kembali terdengar bergema di kepalanya. Ikimong wiwitan Danu, sugihmu isi dawa, tumbalmu uga kudu ake. Ini baru permulaan, kekayaanmu masih panjang, tumbalmu juga harus banyak. Danu jatuh berlutut menutup telinga, berteriak minta tolong. Tapi tidak ada yang mendengar. Sosok itu lenyap perlahan, menyisakan bau kemenyan bercampur anyir darah. Sejak saat itu, Danu tidak pernah bisa tenang lagi. Setiap hari ia dihantui rasa takut siapa lagi yang akan jadi korban berikutnya. Kyodia Kinsui berhenti berdagang, membuang uang hasil dagangan, bahkan membakar sebagian barangnya, tapi rejeki aneh itu tetap datang. Orang-orang tetap mencari, tetap membeli, tetap menyerahkan uang padanya. Semakin ia menolak, semakin deras uang itu datang. Dan ia tahu, semakin besar rezekinya, semakin besar pula tumbal yang akan ditagih. Dalam hati, Danu mulai menyesal. Ia ingin kembali ke malam itu. Ingin menahan dirinya agar tidak masuk ke pendopo, tidak menusuk jarinya, tidak meneteskan darah. Tapi semuanya sudah terlambat. Perjanjian darah itu sudah mengikat dirinya, dan tidak ada jalan kembali. Setelah kematian ibunya, batin Danu hancur. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak, makan tak pernah terasa nikmat. Dan setiap hari ia merasa seolah-olah ada mata tak kasat mata yang terus mengawasinya. Desa yang dulu terasa akrab kini menjadi asing dan menyeramkan. Tatapan orang-orang desa yang penuh rasa kagum justru membuatnya semakin tertekan. Karena ia tahu kekayaan yang mereka lihat adalah hasil dari darah dan tumbal. Ia tidak lagi tahan tinggal di desa itu. Dengan uang yang ia punya, ia bertekad meninggalkan rumah, meninggalkan Simbah, meninggalkan semua, berharap bisa melarikan diri dari perjanjian yang telah ia buat. Malam itu, tanpa berpamitan, ia pergi. Beberapa helai baju ia masukkan ke tas kecil. Uang yang ia kumpulkan selama ini ia simpan di kantong, berharap bisa hidup di luar desa. Dengan langkah tergesa ia berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap, hanya ditemani suara jangkrik dan desir angin malam. Dalam hati ia berdoa, mugo-mugo isowal, mugo-mugo kabeh rampung. Semoga bisa lepas, semoga semua selesai. Namun langkah kakinya seakan ditemani sesuatu. Baru beberapa ratus meter dari rumah, ia mendengar suara gamelan samar dari kejauhan. Awalnya ia pikir itu halusinasi, tapi semakin jauh ia berjalan suara itu semakin jelas. Suara kendang, gong, dan suling bergema di tengah malam. Padahal ia tahu tidak ada hajatan apapun di desa malam itu. Bulunya merinding, kakinya gemetar, tapi ia tetap memaksa berjalan. Ia terus berjalan hingga fajar, melewati sawah, melewati jalan menuju kota kecil terdekat. Ia mencoba mencari tumpangan, naik bus ke arah barat lalu turun di kota lain. Sejenak ia merasa lega, jauh dari desa, jauh dari pendopo tua yang selalu menghantuinya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam pertama ia menginap di losmen murah, ia mencoba tidur. Baru saja memejamkan mata, telinganya mendengar suara gamelan lagi. Kali ini begitu dekat, seolah-olah dari kamar sebelah. Dirumirsokkan tubuh, telinganya berdegup dan perlahan ia menoleh. Saat itu ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut kamar ada panggung wayang kecil, lengkap dengan kelir putih dan belencong menyala redup. Wayang-wayang hitam berjejer di sana, bergerak pelan seperti dimainkan tangan tak kasat mata. Dalang bayangan itu duduk di belakang kelir, wajahnya gelap tanpa mata, tapi kepalanya menoleh ke arah Danu. Suaranya berat, bergema menusuk dada. Durung rampung Danu, isi ana sing kudu dibayar, getihmu durung cukup. Belum selesai Danu, masih ada yang harus dibayar. Darahmu belum cukup. Danu menjerit sekuat tenaga, tubuhnya berlari keluar kamar. Pintu ia tendang terbuka. Para tamu losmen terbangun keluar kamar dengan wajah heran. Namun bagi mereka, kamar Danu tampak kosong.
Tidak ada panggung wayang, tidak ada gamelan. Hanya Danu yang berteriak-teriak seperti orang gila. Pemilik losmen marah, tapi Danu tidak peduli. Ia kabur lagi malam itu juga, berlari tanpa tujuan. Hari-hari berikutnya, Danu berpindah-pindah kota. Kadang ia tidur di terminal, kadang di emperan toko, kadang di rumah orang yang merasa kasihan padanya. Tapi dimanapun ia berada, gangguan itu selalu menyusul. Suara gamelan tidak pernah berhenti membayanginya. Panggung wayang selalu muncul di tempat-tempat aneh. Di kamar mandi, di pojokan gang, bahkan di kaca etalase toko ketika ia sedang lewat. Wayang-wayang itu seakan mengejeknya. Wajah-wajahnya tertawa ngeri. Lama-lama tubuh Danu makin kurus. Matanya cekung, wajahnya pucat, rambutnya kusut. Jaswisti orang kehilangan jiwa. Orang-orang yang bertemu dengannya mengira ia orang gila. Bergumam sendiri sambil menutup telinga. Berteriak-teriak memohon sesuatu yang tak mereka pahami. Aja maneh, aku ora gelem. Ojo kandak simbahku, ojo maneh. Jangan lagi, aku tidak mau. Jangan ambil simbahku, jangan lagi. Sampai akhirnya, ia kembali memimpikan pendopo tua. Juwidawa siapinya. Ia duduk di tengah panggung besar. Semua wayang mengelilinginya, bukan lagi bayangan. Tapi seperti manusia dengan wajah menyeramkan. Dalang tanpa wajah berdiri tegak di depannya. Sementara kera putih duduk di atas singgasana. Tubuhnya besar, matanya merah menyala, gigi-giginya tajam. Suaranya menggelegar, saiki giliranmu Danu. Wis wayahe kowe dadi wayangku. Sekarang giliranmu Danu, sudah waktunya kau menjadi wayangku. Danu berusaha lari, tapi kakinya seakan terikat. Wayang-wayang itu maju mendekat, tangan mereka dingin menyentuh tubuhnya. Menariknya ke dalam kelir putih. Ia berteriak sekencang-kencangnya. Suara seraknya memecah malam. Tapi tidak ada yang mendengar. Ia merasakan tubuhnya ditelan oleh layar putih itu. Cahaya belencong menyilaukan matanya. Dan detik berikutnya, ia hilang. Keesokan harinya, warga di kota tempat ia menghilang dibuat heboh. Seorang pemuda yang menginap di musola mendadak raib tanpa jejak. Barang-barangnya tertinggal, seolah-olah ia lenyap begitu saja. Ada yang bilang ia kabur, ada yang bilang ia diculik, tapi beberapa saksi bersumpah melihat sesuatu yang aneh malam itu. Cahaya kuning redup seperti lampu belencong, menari di dalam musola, diiringi suara gamelan samar. Kabar itu akhirnya sampai juga ke telinga warga desa asal Danu. Orang-orang teringat pada pendopo tua yang angker. Mereka mulai berbisik-bisik, menyambungkan semua peristiwa yang menimpa Danu sejak beberapa bulan terakhir. Dari dagangan yang tiba-tiba laris, kematian ibunya yang mendadak, hingga kepergiannya yang misterius. Semua orang sepakat Danu telah terjebak dalam pesugihan. Simbahnya hanya bisa menangis. Dengan tubuh renta, ia sering duduk di beranda rumah, menatap ke arah pendopo tua di kejauhan. Kadang ia berbisik lirih, Danu, kowe nengen dile. Danu, kau di mana nak? Tidak ada jawaban. Hanya angin yang berhembus membawa suara gamelan samar dari arah pendopo. Sejak saat itu, orang-orang desa semakin takut mendekati pendopo tua. Malam-malam tertentu, terutama Jumat Kliwon, beberapa warga bersumpah mendengar suara gamelan mengalun dari dalam pendopo. Padahal jelas tidak ada hajatan. Ada juga yang mengaku melihat bayangan pertunjukan wayang dari kejauhan, dengan sosok dalang tinggi besar, dan satu wayang baru yang mirip wajah Danu. Orang-orang percaya Danu tidak benar-benar hilang. Ia telah menjadi bagian dari wayang malam di pendopo itu. Setiap kali gamelan berbunyi, setiap kali bayangan pertunjukan muncul, di antara deretan wayang hitam ada sosok baru yang bergerak kaku. Wajahnya menyerupai Danu. Sejak saat itu, legenda baru lahir di desa itu. Legenda tentang pemuda yang tak mampu menahan godaan pesugihan, yang akhirnya membayar dengan nyawanya sendiri. Dan setiap orang tua di desa selalu mengingatkan anak-anaknya, aja nganti cedak pendopo iku. Oyo nganti mleboing jero. Le lembut pesugihan isiana, lan saiki wayange wis nambah siji. Jangan pernah mendekat ke pendopo itu. Jangan pernah masuk ke dalamnya. Lelembut pesugihan masih ada, dan sekarang wayangnya sudah bertambah satu. Malam-malam sunyi di desa itu kini tak pernah benar-benar tenang lagi. Karena di balik kegelapan, di balik angin yang berhembus pelan, selalu ada suara gamelan yang menandakan teror itu tidak pernah berakhir.